Dara, kenapa kamu mencuri permen saya? Itu kan limited edition. Nggak dijual lagi. Suruh sholat, belum sholat nih dia. Dia bilangnya, ini apa-apa gitu. Normal tapi sebaiknya tidak. Boleh, normal. Pernah sama kakak gitu. Kalau rebutan. Betul. Iya. Rebutan apa tuh biasanya? Rebutan cowok. Karena bisa menjadi permusuhan kan. Allah membenci tindakan-tindakan seperti itu. Masya Allah, adem dengerinnya. Ruth gak usah macam-macam, Ruth. Allahu Akbar. Kata Ustadz Junior. Dadah. Kalian pernah nggak berantem atau marah? Enggak pernah. Nah, tentu saja pernah, tapi itu waktu TK sih. Pernah, Selalu. tiap hari loh. Kalau sama temen sih sering sih. Kalau aku sama abang, pernahnya sama adik. Pernah. Sama kakak ade juga sih. Paling sering tiap hari. Pernah. Pasti pernah. Pernah. Sama kakak gitu. Kalau rebutan. Betul. Iya. Rebutan apa tuh biasanya? Rebutan cowok. Berantem dah. Allahu Akbar. Pernah. Pernah pasti. Pernah berantem sama adik. Karena aku kan kayak pengen baik tuh ke dia, tapi dianya jahat, jadi berantem dah gitu. Berantem yuk gitu. Gak boleh begitu. Itu gara-gara apa biasanya kalau marahan atau berantem? Oh, kalau adik tuh gara-gara itu, jadi tuh mainanku tuh kayak abis udah aku rapihin rapi sama dia berantakin lagi. Gara-gara Rebutan cowok. gara-gara adanya nggak mau berbagi kayak makanan, berebut HP kalau di rumah. Suka gangguin kamu ya? Suruh sholat, belum sholat nih dia. Dia bilangnya, ini apa-apa gitu. Suatu hari saya mendapatkan permen dari teman baik saya bernama Hugo. Lalu dia memberi aku permen 1 pack. Adikku langsung mengambil 6 tersebut, tinggal tersisa 3. Saya simpan dari dulu sampai sekarang. Jadi jumlahnya berapa? Oh, buku soal cerita. Berantemnya gara-gara adik usul. Jadi tuh kalau gendis nonton sukanya diganti gitu. Terus nonton yang gendis itu nggak suka. Terus ngadu-ngaduin gendis bilang, "Mama, kakak usil," gitu. Kalau aku ya paling beda pendapat aja sih. Berantem sama adik aku gara-gara ya kadang-kadang ngeselin aja gitu. Gak tahu kenapa. Parah, dimarahin tanpa sebab. Sama orang tua sih paling sering. Itu masalah bangun tidur, masalah rambut, masalah pakaian. Ya, gitu-gitu deh. Lagi diem aja nih, digangguin kayak dielus-elus kepalanya. Kan kakak adik aku cowok semua. Kalau coba sini peluk-peluk, nggak mau. Biasa, gara-garanya biasanya pacaran ya. Ini jangan ditiru ya, nih nggak boleh. Biasa beda pendapat. Sama pacar berarti? Maaf yang. Waduh, gawat nih kalau begini nih. Biasanya kalau berantem atau marahan berapa lama tuh? Bentar ya sama abang ya. Hari. Oh, setiap hari. Jangan begitu dong. Kalau diisengin itu marahannya jadi lama apa gimana? Marahannya enggak sih, ntar juga jajan lagi gitu. Oh, jajan bareng. Iya, jajan bareng. Nggak nyampe 24 jam udah baikan lagi. Nggak sampai seharian sih. Ya sama berarti. Satu hari 24 jam. Waduh, gimana nih? Masa kalah sama anak kecil? Aku pernah diem-dieman sama adik aku 3 hari.
Nggak lebih dari 3 hari sih, kan nggak boleh. Nah, ini boleh dijadikan contoh yang begini nih. Paling lama berapa hari? Seminggu. Allahu Akbar. Lama ya? 15 menit. Habis itu minta uang. Orang minta maaf ya. Wah, ngaco nih anak muda. Coba dong, tadi kan pernah berantem atau marahan. Praktekin ketika Gendis marah. Mel ini nyebelin. Kakak nggak mau lagi sama Mel. Dara, kenapa kamu mencuri permen saya? Itu kan limited edition. Nggak dijual lagi. Ruth tuh usah macam-macam, Ruth. Aku nggak peduli. Aku bilangin mama lo ya. Bilang aja mama. Kita tanya ya? Ya, dia tanya adanya. Ih, jangan gitu dong. Ih, jangan gitu dong. Saya adanya nih, saya marah ke saya. Gak enak, kasihan. Kalau abang nakut-nakutin aku terus. Nah, coba. Oh. Bukan gitu. bilang Kan abang, coba kamu gimana? Abang gitu ya. Gimana coba kalau aku abang kamu? Sini HP-nya, pinjem. Nggak boleh abang. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh, nggak boleh. Ini aku mau main game. Nggak boleh, aku mau pakai juga. Ih, sini. Aku lagi diem nih, ya kayak main game main HP. Adek aku, terus dikasih duit. Aku minta, terus kata adek aku, enggak aku. Ih, abang kayak tapi sambil teriak gitu. Gitu biasanya. Bukan tahu anak kecil mah bisa gini ya. Aku mah nggak mau main sama kamu lagi. Kamu mah nggak seru. Gitu tahu. Tapi Gitu tahu. biasanya kayak gitu. Aku pas kecil kayak gitu. Capek deh. Menurut kalian marah boleh nggak sih? Enggak, karena kan kalau marah masuk neraka. Mantap. Iya nggak boleh. Nggak boleh marah. Jangan marah, bagimu surga gitu. Ada hadisnya tapi lupa tuh apa tuh. Nah, yang model begini nih boleh dijadikan contoh nih. Karena sesama muslim itu nggak boleh marahan. Ya. Ya. Karena marah adalah sifatnya setan. Sama sih nggak boleh juga. Takutnya ntar ada perang dunia. Namanya manusia kan punya emosi gitu kan. Boleh normal. Normal, tapi sebaiknya tidak. Boleh normal. Marahnya ada batasnya lah, semua yang berlebihan itu kan nggak baik. Karena kalau marah-marah mulu cepet tua. Tuh cepet tua. Tidak boleh, tapi kalau terpaksa sih boleh. Soalnya nggak baik. Buang-buang tenaga. Karena bisa menjadi permusuhan kan. Allah membenci tindakan seperti itu. Masya Allah, adem dengerinnya. Ruth tuh usah macam-macam, Ruth. Allahu Akbar. Biasanya kalau marahan suka minta maaf nggak? Cara minta maaf. Gak minta maaf, cuma kayak mau main ini, gak mau main itu, gak. Oh, tidak tersirat ya, tidak. Viola minta maaf dong, kan Viola marah sama aku. Maaf ya. Oh gitu. Ke bos ya. Sama sih, kayak ngalihin aja gitu, tiba-tiba baikan. Padahal nggak ada kata-kata minta maaf ya gitu. Kalau misalnya marah biasa, maaf ya. Marah korban banget, maaf. Jangan diulangin lagi ya. Iya. Janji. Oke, kita nonton TV bareng. Mel, maaf ya. Kakak tadi udah ngesilin Mel. Tayang. Kalau aku biasanya nanya sih, mau makan apa? Terserah, pecel lele. Ya udah, ayo. Udah. Semua kelar. Pecel lele habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berantem dan marah. Ikhwah fillah dimanapun Anda berada, setiap orang Islam belum tentu dia orang beriman. Tapi setiap orang beriman sudah pasti dia orang Islam. Islam, iman, naik setingkat lagi karena sifatnya ikhlas, mukhlisin. Dan dari mukhlisin ini
naik tingkat yang paling tinggi adalah muttaqin. Inilah cita-cita kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di Quran surat ketiga, juz keempat, di ayat ke-134, Allah menjelaskan ciri-ciri untuk menjadi hamba yang muttaqin. Apalagi dengan tema kita ini, berantem dan marah. Tolong disimak, kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134. Kriteria untuk menjadi hamba yang muttaqin, baik kalangan dewasa, orang tua, remaja, termasuk kepada anak-anak. Disimak ya. Maka cirinya yang pertama, wal kadhiminal ghaiz, bisa menjaga emosi. Jadi nggak punya sifat pemarah. Karena pemarah, sifat marah, emosi yang terus diikuti akan melahirkan dengki. Kalau sudah bicara dengki, akan timbul penyakit hati. Kalau sudah punya sifat dengki sama saudara kita, maafkan. Biar ibadahnya tunggang-tungging, jidatnya pada hitam, kebanyakan sujud. Pakaiannya, hijabnya syar'i sampai ke tanah nyingsernya. Tapi kalau di hati kita punya sifat dendam, karena berawal dari marah, ya, maka jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Wal 'afina 'anin nas, dan punya sifat untuk mau memaafkan kesalahan daripada saudaranya. Di saat berantem marah, lantas ada saudara kita yang minta maaf, tolong. Rambu-rambu hadis menjelaskan, boleh aja kita emosi, karena manusiawi. Tapi yang nggak boleh menghantarkan kepada kedengkian. Batasnya kata Nabi, la yahilul lil mu'min, tidak halal untuk orang beriman untuk mendiamkan saudaranya fauqa salasati ayyam, di atas dari 3 hari. Yuk, lewat dari 3 hari, temuin, ajak adu kelingking. Cia, kayak bocah kita. Maaf-maafan maksudnya. Ingat, pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana bertemu Pak Lurah. Hidup mau tambah berkah, jangan punya sifat pemarah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.